Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, cerdas, dan bertakwa. Bagaimana kabar kalian? Halo adik-adik, perkenalkan saya Anik Murtiani dari PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita belajar secara daring dan kita tidak bisa bertatap muka. Hari ini kita akan belajar tentang tematik-tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, khususnya muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan tepat. Yang kedua, mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang terakhir, siswa bisa menulis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, di sini terdapat gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian, ada dataran tinggi, yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya digunakan untuk peristirahatan dan objek wisata serta yang lainnya. Nah, yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, dan perumahan. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada gambar kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. A. Akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran sangat kecil. Contohnya tanaman padi dan tanaman jagung. Yang B. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping 2. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya tanaman mangga dan tanaman jambu.
Kemudian, bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Kemudian, akar napas. Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Yang ketiga adalah akar papan atau banit, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat, akar tunjang, berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Selanjutnya adalah fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Di sini terdapat gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar batang yang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian, jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya, pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, dan lain-lain. Yang B, batang basah dan berongga. Jadi, batang ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, dan jagung. Kemudian, fungsi dari batang. Yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Yang ketiga, ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Fungsi dari daun yaitu yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, yang keempat, ada bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada tangkai bunga, yaitu untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang B, ada kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. Yang C, mahkota, menarik perhatian polinator. Yang D, ada benang sari, yaitu alat reproduksi jantan. Yang E, ada putik, yaitu alat reproduksi betina. Polinator merupakan hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Yang kelima, buah dan biji. Buah dan biji memiliki beberapa bagian, yaitu daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari
akan berubah menjadi biji. Demikianlah pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Stay home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.